Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulu Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini cerita tentang kiriman santet pesaing pedagang sayur. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sebelum itu, seperti biasanya saya ingatkan untuk kalian mendengarkan ini dengan menggunakan earphone terbaik kalian, agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa untuk persiapkan cemilan kalian dan juga posisi ternyaman kalian, karena cerita ini lumayan agak panjang. Jadi kita langsung saja menuju ke ceritanya. Setiap pagi buta, kita sebut saja namanya Purowiyah ini, sibuk mempersiapkan barang dagangannya yang akan dibawa ke pasar untuk jualan. "Suf, tolong ambilkan tas keranjang di belakang dapur, Suf," teriak Purowiyah kepada Yusuf anaknya. Yusuf yang tidak mendengarkan apa perkataan ibunya. Yusuf pun kemudian menghampiri ibunya ke depan. "Ada apa, Bu? Ambil tas keranjang itu di dapur." "Iya, Bu, sebentar ya, Bu." Yusuf pun pergi melangkahkan kakinya menuju ke dapur. Namun Yusuf bingung harus mengambil tas keranjang yang mana, karena tas keranjang yang ada di dapur itu bukan hanya satu jumlahnya, melainkan ada 3 tas keranjang yang warnanya beda-beda. Akhirnya Yusuf pun mengambil ibunya kembali ke depan dengan membawa tangan kosong. "Bu, tasnya yang mana, Bu?" "Warna apa? Soalnya ada 3 tas keranjang di dapur." "Yang paling besar itu kan ukurannya berbeda. Ada kecil, sedang, sama besar," jawab Purowiyah. Tanpa menjawab ucapan ibunya, Yusuf langsung bergegas menuju ke dapur untuk mengambil tasnya. Akhirnya Yusuf mengambil tas keranjang besar yang berwarna merah. "Ini, Bu, tasnya," ucap Yusuf sembari memberikan tas keranjang kepada ibunya. "Ya, terima kasih, Yusuf. Oh ya, itu tolong sayurannya dimasukkan ke motor," ucap Purowiyah. "Ah, iya, Bu." Yusuf pun kemudian membawa karung-karung sayuran ibunya menuju ke motornya. Setelah semuanya selesai diletakkan di atas motor, Yusuf mengantarkan ibunya menuju ke pasar. Waktu itu sekitar pukul 5 subuh. Yusuf membonceng ibunya dengan membawa beberapa sayuran segar. Perjalanan yang dilaluinya menuju ke pasar, mereka harus melewati sebuah makam yang ada di pinggir jalan. Suasana masih gelap dan hanya dengan lampu penerangan motornya. Yusuf berjalan perlahan-lahan dengan motornya karena membawa ibunya dan juga sayuran yang cukup banyak. Waktu yang ditempuh menuju ke pasar itu sekitar 30 menit saja. 30 menit kemudian akhirnya Yusuf dan juga Purowiyah sampai juga di pasar. Sesamanya di pasar, suasana pasar masih terlihat sepi dan hanya beberapa pedagang lain yang baru datang. Memang Purowiyah sudah biasa berangkat lebih awal dari yang lainnya. Yusuf pun membantu ibunya untuk menata sayur-sayuran segar yang akan dijualnya. Sayurannya itu ditata di atas meja jualannya. Sebelum ditata, Yusuf membantu ibunya untuk membersihkan mejanya yang masih terlihat kotor. Purowiyah cukup sukses dalam berjualan sayuran, karena setiap harinya sayur-sayurannya itu pun selalu laris manis dan habis ludes. Baru saja buka, tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu yang datang menghampiri ke lapak jualannya Purowiyah. "Bu, beli bumbu dapurnya, Bu, 1 kilo. Campur ya, Bu." "Baik, Bu. Sebentar ya, saya siapkan dulu," jawab Purowiyah. Purowiyah selalu bersikap ramah kepada para pembelinya dan bersikap baik. "Sama apa lagi, Bu?" "Sama terongnya 2 kilo, Bu. Labu 1 kilo, kolnya 1 kilo. Toge setengah, wortel 1 kilo, jawabnya dan ternyata ibu pembeli ini akan ada acara syukuran di rumahnya, yaitu makannya, belanjanya itu cukup banyak. Purowiyah merasa senang karena dagangannya sudah laku di pagi hari dan baru pertama buka. Setelah semuanya telah disiapkan, ibu pembeli itu pun membayar dan pergi. "Laris-laris," ucap Purowiyah saat ada pembeli pertama datang itu. Lalu Yusuf pun berniat akan pulang karena dia harus berangkat sekolah.
Bu, aku pulang dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya, Nak. Nanti sore kesini lagi jemput Ibu. Iya, Bu, jawab Yusuf dengan singkat. Yusuf pun kemudian pulang sendiri sekitar pukul 6 pagi dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah sampainya di rumah, Yusuf langsung bergegas mandi dan bersiap-siap untuk datang ke sekolah. Sedangkan bapaknya Yusuf sudah pergi berangkat bekerja. Bapaknya Yusuf bekerja sebagai tukang bangunan. Maka dari itu bapaknya tidak bisa membantu Bu Rawiyah di pasar. Sebelumnya bapaknya Yusuf ini bekerja di kantor. Namun Pak Kito ini dikeluarkan dari kantornya karena ada pengurangan karyawan. Dan sekarang yang berpenghasilan lebih unggul adalah Bu Rawiyah. Tapi meskipun begitu, Bu Rawiyah tidak pernah menyalahkan suaminya atau merendahkan suaminya. Singkat ceritanya, hari mulai siang, pasar sudah mulai ramai, dipadati oleh pedagang dan pembeli. Lapak jualannya Bu Rawiyah pun mulai dikerubungi oleh pembeli hingga Bu Rawiyah pun kewalahan. Memang lapak jualannya Bu Rawiyah ini selalu banyak pembeli ibu-ibu yang datang. Karena sayur-sayuran yang dijualnya itu segar-segar dan juga sehat, apalagi dengan harganya yang murah dari pedagang sayur yang lain. Bu, saya dulu Bu, bawang merah setengah kilo, teriak salah satu ibu-ibu. Enak aja, saya dulu dong, saya akan datang lebih dulu, timbal ibu-ibu dengan baju warna merah. Sudah-sudah jangan bertengkar, sabar ya satu persatu, nanti pasti akan saya layani kok, teriak Bu Rawiyah. Setelah seketika para pembeli itu pun kemudian hening dan terdiam. Bu Rawiyah melayani pembelinya satu persatu dengan urutan orang yang datang lebih awal. Sedangkan pedagang sayur yang ada di sebelah pojok depan toko lapaknya Bu Rawiyah terlihat sepi pembeli. Paling hanya 1 atau 2 orang saja yang datang ke lapaknya. Karena kewalahan, Bu Rawiyah memutuskan untuk mencari karyawan baru untuk bisa membantunya berjualan. Namun Bu Rawiyah belum tahu siapa yang membantu rewang di dagangannya itu. Saat itu salah satu pedagang sayur yang ada di pojok hadapannya itu melihat sinis ke arah Bu Rawiyah. Memang pedagang sayur itu selalu sinis, mungkin karena iri dagangannya Ibu Rawiyah itu selalu ramai dengan pembeli. Tapi meskipun begitu, Bu Rawiyah selalu bersikap ramah dan baik kepada Bu Husni. Detik demi detik pun mulai berlalu, Bu Rawiyah pun merapikan dagangannya karena sudah waktunya untuk pulang. Sore itu Bu Rawiyah tutup lebih awal dari yang lain, karena sayuran Bu Rawiyah ini sudah habis dari pedagang yang lain. Karena Yusuf belum datang juga untuk menjemput Bu Rawiyah, akhirnya Bu Rawiyah menelepon Yusuf. Suara dering dari ponselnya yang bergetar di samping tidurnya Yusuf. Ternyata Yusuf sedang tidur dan lupa kalau harus menjemput ibunya ke pasar. Setelah mendengar suara dering teleponnya, Yusuf langsung terbangun dan mengangkat teleponnya. Halo, assalamualaikum Suf. Waalaikumsalam Bu, kenapa? Kok kenapa? Sini jemput ibu sekarang. Kamu gimana sih? Pasti tidur ya? Iya Bu, bentar aku cuci muka dulu. Nanti langsung ke sana. Ya sudah, cepat, pinta Bu Rawiyah. Yusuf pun bergegas menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah cuci muka, Yusuf pun langsung menghidupkan motornya dan langsung menuju ke pasar. Dengan mata yang masih sepet karena masih mengantuk, Yusuf mengendarai sepeda motor sampai tiba-tiba Yusuf mengerem mendadak motornya karena ada seekor kucing hitam yang lewat di hadapannya membuat Yusuf terkejut dan hampir hilang fokusnya karena mengantuk. Beberapa saat kemudian akhirnya Yusuf pun sampai di pasar. Yusuf langsung menghampiri ke lapak dagangan ibunya. Setiap ibunya itu mau pulang ya terlihat ibunya sedang duduk di kursi lapaknya menunggu Yusuf. Maaf Bu, lama. Biasa juga ibu tutupnya jam 5 sore, tapi kenapa ini jam 3 sudah tutup Bu? Iya alhamdulillah, tadi habis lebih awal sayurannya, jawab Bu Rawiyah. Yusuf pun langsung membawakan tas keranjang dan karung-karung bekas tempat sayuran yang dipakai. Di perjalanan mereka saling bercengkrama dan Bu Rawiyah meminta kepada Yusuf untuk mengantarkan Bu Rawiyah ke pemilik kebun sayur untuk berbelanja sayur untuk besok dijualnya lagi. Sup, kita ke rumah Pak Tarno dulu ya.
Ibu mau sekalian belanja sekarang aja? Iya bu, jawab Yusuf terus fokus melihat jalan. Biasanya kalau dagangan Bu Rawiyah habis jam 5 sore, Bu Rawiyah pergi ke rumahnya Pak Tarno setiap malam harinya. Tapi karena itu Bu Rawiyah pulang lebih awal. Sekalian saja Bu Rawiyah ini mampir ke rumahnya Pak Tarno. Jarak rumah Pak Tarno dari rumahnya Bu Rawiyah sangat dekat. Hanya menempuh sekitar waktu 10 menit saja sampai di situ. Sesamanya di rumah Pak Tarno, Bu Rawiyah dan juga Yusuf langsung menyambangi rumahnya. Assalamualaikum. Namun tidak ada sautan dari dalam rumahnya. Rumahnya terlihat sangat sepi. Bu Rawiyah, terdengar suara teriakan dari samping rumahnya. Ternyata itu adalah teriakan dari Pak Tarno dari kebun miliknya yang terletak di samping rumahnya. Pak Tarno, ucap Bu Rawiyah. Bu Rawiyah dan Yusuf pun langsung menghampiri ke arah Pak Tarno. Gimana bu, tumben datang jam segini? Ucap Pak Tarno. Iya ini Pak, alhamdulillah habis lebih awal, saya mau belanja lagi Pak, jawab Bu Rawiyah. Mau belanja apa lagi bu? Nanti saya siapkan dulu sayurannya. Nanti dulu deh Pak, saya mau lihat cara Bapak menanam sayur. Ya sudah silakan bu, jawab Bu Rawiyah. Singkat ceritanya, setelah selesai melihat cara menanam sayuran wortelnya Bu Rawiyah, Yusuf dan juga Pak Tarno bergegas kemudian menuju ke depan teras rumahnya Pak Tarno untuk belanja sayuran. Belanja apa lagi bu? Tanya Pak Tarno. Seperti biasanya saja Pak, wortel, sawi, kentang, dan daun bawang, tomat, labu, dan lain-lain, ucap Bu Rawiyah. Baik bu, saya siapkan dulu ya, ucap Pak Tarno. Pak Tarno pun pergi ke belakang rumahnya untuk menyiapkan pesanannya Bu Rawiyah. Setelah semuanya siap, Bu Rawiyah langsung membayar belanjaannya dan semua belanjaannya itu dibawa dengan mobil pick-up miliknya Pak Tarno menuju ke rumahnya. Bu Rawiyah sudah berlangganan dengan Pak Tarno karena sayurannya Pak Tarno murah dan berkualitasnya benar-benar sangat tinggi dan segar-segar dan juga sehat. Karena hasil dari tanaman sendiri, jadi Bu Rawiyah berani untuk menjual kembali dengan harga yang murah. Setelah semuanya selesai, Bu Rawiyah dan juga Yusuf pun kembali ke rumahnya. Sesamanya di rumah, ternyata Pak Gito sudah pulang. Pak Gito membantu untuk menurunkan sayur-sayuran yang ada di mobil pick-up. Saat semua sayurannya sudah diturunkan, Yusuf kemudian membantu membongkar sayurannya untuk ditata dalam rumahnya. Singkat ceritanya, keesokan harinya, seperti biasanya Bu Rawiyah dan Yusuf pun bangun lebih awal untuk menyiapkan semua sayuran yang akan dibawa ke pasar. Pagi itu Bu Rawiyah sedikit tidak enak badan, akan tetapi Bu Rawiyah memaksa untuk tetap berjualan di pasar. Kepala ibu pusing sup, kalau begitu ibu tidak usah ke pasar dulu hari ini. Tidak mau, ibu mau tetap berangkat. Ya sudah, aku ambilkan obat dulu ya bu. Yusuf pergi ke tempat P3K untuk mengambilkan obat sakit kepala untuk ibunya. Beberapa saat kemudian Yusuf datang menghampiri ibunya. Ini bu, minum obat dulu. Setelah selesai minum obat, Yusuf membantu ibunya menyiapkan sayuran dan membawanya ke motor. Sesaat kemudian Yusuf mengantarkan ibunya ke pasar, dan kali ini Yusuf menemani ibunya berjualan karena kebetulan hari Minggu, jadi Yusuf bisa membantu ibunya di pasar. Sesamanya di pasar, Yusuf langsung membantu menata sayurannya di atas meja lapak dagangannya. Pagi itu pasar sudah mulai ramai pedagang yang datang. Karena mereka tahu kalau hari Minggu pagi-pagi sekali sudah banyak pembeli yang akan datang, Bu Rawiyah hanya duduk karena kepalanya masih terasa pusing. Untungnya ada Yusuf yang membantu ibunya berjualan, jadi Bu Rawiyah tidak terlalu capek. Bu, beli kopisnya 1 kilo, ucap salah satu pembeli. Iya bu, itu nanti biar dilayani anak saya, timbal Bu Rawiyah. Yusuf pun menyiapkan sayuran yang dipesan oleh ibu pembeli. Yusuf menyiapkan kopis dengan timbangan sayur dan dipantau oleh Bu Rawiyah. Semakin siang banyak pembeli yang datang untuk membeli sayuran di lapak dagangannya Bu Rawiyah. Bu Rawiyah dan Yusuf pun melayani pembelinya, dan ada salah satu pembeli yang menanyakan anaknya. Bu, ini anaknya ya? Iya bu, ini anak sematawayang saya, jawab Bu Rawiyah dengan senyum ramah.
Wah, anaknya katanya Bu, mau bantu ibunya lagi, ucap ibu itu. Iya Bu, alhamdulillah dia mau bantu orang tuanya. Setelah tokonya lumayan sepi, Bu Rawiyah dan Yusuf duduk sejenak saling bercengkrama. Sup, ibu mau cari rewang baru untuk bantu-bantu ibu, tapi siapa yang menurutmu? Siapa ya Bu? Aku juga nggak tahu jawabnya. Singkat ceritanya hari itu Bu Rawiyah dan Yusuf pulang lebih awal seperti kemarin karena dagangannya itu sudah habis terjual. Sesamanya di rumah Bu Rawiyah berpapasan dengan salah satu tetangganya yang akan datang ke warung sembako. Bu Rawiyah, mau kemana Bu? Tanya Mbak Siska. Ini mau ke warung Mbak. Oh ya Mbak, Mbak Siska mau bantu saya nggak? Masih nganggur kan? Iya Bu, memangnya kenapa ya? Ya jadi gini Mbak, saya butuh rewang untuk bantu-bantu jualan di pasar. Mbak Siska mau nggak kalau bantuin saya? Tanya Bu Rawiyah. Wah kebetulan Bu, saya masih butuh pekerjaan, saya mau deh Bu kalau begitu. Jawab Mbak Siska. Kapan nih Bu saya bisa mulai kerja? Tambah Mbak Siska. Besok ya Mbak, kalau bisa datang jam 5 pagi Mbak. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Bu Rawiyah melanjutkan perjalanannya menuju ke warung sembako untuk membeli beras dan sabun mandi. Saat makan malam bersama dengan keluarganya, mereka saling bercengkrama satu sama lain. Oh iya Pak, tadi aku ketemu Mbak Siska dan dia besok mau bekerja sama Ibu, ucap Bu Rawiyah. Ya bagus dong Bu, kalau begitu ya jadi Ibu tidak kewalahan. Iya Pak, lumayan ringan nantinya. Berarti aku nggak usah bantuin Ibu. Ya tetap bantuin dong Sup, jawab Bu Rawiyah. Keesokan harinya Bu Rawiyah dan Yusuf datang lebih dulu sebelum Mbak Siska datang. Seperti biasanya Yusuf membantu untuk menata sayurannya di atas meja lapaknya. Dan beberapa saat kemudian Mbak Siska pun datang ke lapaknya. Suasana pasar masih terlihat sepi dan masih beberapa orang pedagang yang datang. Siska sudah datang, sudah sarapan Mbak? Sudah Bu, alhamdulillah. Saya harus ngapain ini Bu? Tanya Mbak Siska. Itu kamu bantu Yusuf tata-tata semua sayurannya ya? Iya Bu. Singkat ceritanya, pada kala itu Mbak Siska pun membantu Yusuf menata sayur-sayuran segar di atas meja lapaknya. Setelah semuanya selesai tertata rapi, Yusuf berpamitan pulang kepada ibunya karena mau bersiap-siap pergi berangkat ke sekolah. Hari itu lapaknya Bu Rawiyah dikerubungi banyak pembeli dan untungnya sudah ada Mbak Siska yang membantu jadi lebih ringan. Perlahan-lahan Mbak Siska bisa melayani para pembelinya dengan ramah dan bisa untuk menimbang sayurannya. Saat sore harinya Bu Rawiyah dan Mbak Siska hendak pulang. Ketika melewati depan lapaknya itu, yaitu milik Bu Husni, tiba-tiba Bu Husni ini memanggil Bu Rawiyah. Tidak seperti biasanya. Bu Rawiyah. Iya Bu, kenapa? Tanya Bu Rawiyah. Itu pelayan baru ya? Iya Bu, ini tetangga saya. Oh gitu, jawab Bu Husni dengan singkat. Iya Bu, saya duluan ya Bu, ucap Bu Rawiyah. Nanti Bu, saya mau tanya sama Ibu. Ibu pakai penglaris ya? Makanya dagangannya selalu ramai, sehingga dagangan saya ini menjadi sepi, ucap Bu Husni. Astagfirullah Bu, jangan fitnah saya Bu. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya berani bersumpah Bu, Ibu tidak boleh fitnah. Karena rezeki sudah ada yang ngatur, dan juga takarannya masing-masing, tidak akan tertukar Bu. Jelas Bu Rawiyah. Bu Rawiyah langsung pergi meninggalkan Bu Husni bersama dengan Mbak Siska karena Bu Rawiyah sudah naik pitam dan tidak mau bertengkar dengan Bu Husni. Bu Rawiyah pulang bersama dengan Mbak Siska karena kebetulan kan arah pulang ke rumahnya itu sama. Jadi Bu Rawiyah pulang bareng dengan Mbak Siska. Sesamanya di rumah, Bu Rawiyah minta untuk diantarkan Yusuf menuju ke rumah Pak Tarno untuk berbelanja sayuran. Terlihat Yusuf masih memainkan ponselnya di dalam kamarnya. Sup, teriak Bu Rawiyah yang menghampiri ke arah Yusuf. Loh Ibu sudah pulang ternyata. Ibu pulang naik apa? Tadi pulang sama Mbak Siska kan, kebetulan searah jadi boncengan. Oh gitu, baguslah. Iya ayo anterin Ibu ke rumah Pak Tarno, timpal Bu Rawiyah. Yusuf pun terbangun dari tidurnya dan bergegas untuk mengantarkan ibunya menuju ke rumah Pak Tarno. Sesamanya di rumah Pak Tarno, terlihat Pak Tarno sedang duduk di depan teras rumahnya.
sedang membeli sayuran yang rusak dan juga yang segar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Robiah, lagi sibuk ya Pak? Enggak Bu, ini milih-milih sayur saja kok, jawab Pak Tarno. Mau belanja ya Bu? Pesanannya apa lagi Bu, biar saya siapkan dulu. Seperti biasanya saja Pak. Oh iya Bu, tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu pesanannya, jawab Pak Tarno. Bu Robiah dan juga Yusuf pun menunggu di depan teras rumahnya sembari melihat sayur-sayuran yang tadi dipilah oleh Pak Tarno. Beberapa saat kemudian Pak Tarno pun datang dengan membawa pesanannya Bu Robiah. Ini Bu pesanannya. Seperti biasa Pak, bawa pakai pick up, jawab Bu Robiah. Iya Bu, siap. Pokoknya saya akan antar. Lalu semua sayurannya itu dinaikkan ke atas mobil pick upnya dan diantar sampai rumah oleh Pak Tarno sendiri. Singkat ceritanya, malam harinya Yusuf membantu ibunya memasak untuk makan malam. Saat malam harinya sedang tidur, Bu Robiah bermimpi kalau dia dikejar-kejar anjing berwarna hitam. Bu Robiah mencoba lari sekencang-kencangnya untuk menghindari kejaran anjing itu. Namun Bu Robiah tidak bisa menghindar, malah anjing itu menerkam Bu Robiah. Saat itu Bu Robiah mengenakan mukena karena saat itu Bu Robiah baru selesai melaksanakan sholat. Seketika itu Bu Robiah terbangun dan berteriak, tolong! Sontak Pak Kito yang tidur di sampingnya itu terbangun karena mendengar teriakan Bu Robiah. Bu, ibu kenapa Bu? Ibu mimpi buruk Bu. Iya Pak, ibu mimpi digigit anjing hitam Pak. Sudah Bu, jangan terlalu dipikirkan, itu cuma mimpi, jawab Pak Kito. Lalu Pak Kito ini pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih. Ini Bu, minum dulu, biar tenang, ucap Pak Kito. Makasih ya Pak, jawab Bu Robiah. Dan singkat ceritanya, keesokan harinya Bu Robiah bersiap-siap untuk pergi ke pasar dan seperti biasanya dibantu oleh Yusuf. Suf, tolong ambilkan pisau dapur. Iya Bu, buat apa? Ini buat potong terong yang busuk, ujarnya. Yusuf pun pergi ke dapur untuk mengambilkan pisau yang sudah diperintahkan oleh ibunya. Setelah semuanya sudah selesai, Bu Robiah dan Yusuf pun pergi ke pasar. Sesamanya di pasar, ternyata Mbak Siska sudah datang lebih awal. Yusuf mulai membersihkan meja dagangannya dan dibantu oleh Mbak Siska. Namun saat Yusuf sedang membersihkan dagangannya, Yusuf melihat ada kain putih yang terbungkus di bawah mejanya. Yusuf langsung dimasukkan ke dalam sakunya dan tidak memberitahu kepada ibunya dan Mbak Siska. Setelah selesai mejanya dibersihkan, sayur-sayurannya pun ditata oleh Yusuf dan juga Mbak Siska. Hari itu tidak seperti biasanya, lapak dagangannya Bu Robiah ini menjadi sepi. Dan hanya ada satu orang ibu-ibu yang datang menghampiri ke dagangan Bu Robiah. Bu, beli bawang merah 5.000, cabenya rawit itu 5.000, wortel 2.000, kentang 2.000, kopisnya 2.000, sama sayur bayamnya satu ikat ya Bu, ucap pembeli itu. Iya Bu, tunggu sebentar ya Bu, saya siapkan, jawab Ibu Robiah. Ibu pembeli itu pun melihat-lihat dan membeli sayur bayamnya. Namun tiba-tiba saja saat ibu tersebut mengangkat sayurannya itu, tiba-tiba banyak sekali ulat dan yang berwarna putih berjatuhan di atas meja. Apa ini Bu? Kok banyak ulatnya Bu? Ulat mana Bu? Ini Bu, ibu gimana sih Bu, niat jualan gak sih? Pantas saja harganya murah, ternyata kualitasnya buruk. Biasanya juga nggak seperti ini kok Bu, mungkin bayamnya memang banyak ulatnya. Maaf ya Bu, saya tidak tahu. Ya sudah, kalau gitu saya tidak jadi beli di sini deh Bu, maaf. Takutnya nanti bawangnya juga busuk. Iya Bu, maaf ya Bu, kata Bu Robiah. Lalu ibu pembeli itu beralih ke lapaknya Bu Husni, dan semua pelanggannya juga berdatangan semua ke lapaknya Bu Husni. Pikirannya Bu Robiah saat itu mungkin belum rezekinya Bu Robiah hari itu. Jadi semua pelanggannya pergi ke sana. Sedangkan Mbak Siska yang baru bekerja di lapaknya Bu Robiah bingung harus ngapain karena dagangannya itu sepi sekali. Bu Robiah dan juga Mbak Siska duduk merenung dan juga menunggu pembeli, namun tidak ada yang kunjung datang. Karena lapaknya itu sepi, akhirnya Bu Robiah memutuskan untuk pulang saja ke rumah.
Bu Rawiyah membereskan sayuran dagangannya yang masih sisa untuk tidak dijual hari itu. Dengan wajah yang murung, Bu Rawiyah membereskan dagangan dengan dibantu oleh Mbak Siska. Saat mau pulang, tiba-tiba saja Bu Husni menyapa Bu Rawiyah. "Bu, kok sudah pulang, Bu? Kenapa? Tadi kayaknya dagangannya masih banyak," ucap Bu Husni. "Iya Bu, ini kepala saya pusing tiba-tiba," jawab Bu Rawiyah beralasan. "Saya permisi dulu ya Bu, mari." Timbal Bu Rawiyah. Sesampainya di rumah, Bu Rawiyah memilih sayuran dan membuang sayuran yang ada ulatnya, dengan dibantu oleh Yusuf dan Pak Kito yang kebetulan sudah pulang. "Ini kenapa bisa banyak ulatnya, Bu?" "Nggak tahu Pak, tiba-tiba saja banyak ulatnya." Setelah selesai memilah sayuran yang ada ulatnya, Bu Rawiyah dan Pak Kito pun bergegas untuk tidur. Sedangkan Yusuf sibuk melihat kain putih yang dia dapat di bawah meja lapak ibunya. Yusuf mencoba membuka kain putih itu, dan saat dibuka, betapa terkejutnya Yusuf, ternyata yang terbungkus di dalam kain putih itu adalah gumpalan tanah dan ada satu paku berkarat. Yusuf tidak menceritakan hal itu kepada kedua orang tuanya, namun kain putih yang di dalamnya ada tanah kuburannya itu malah Yusuf simpan di dalam lemari kamarnya. Malam itu Bu Rawiyah bermimpi buruk kembali. Dia bermimpi didatangi oleh sosok genderuwo di depan lapak dagangannya. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Bu Rawiyah dengan mata yang merah menyala. Sosoknya tinggi besar serta dua taring yang keluar dari bibirnya yang berbentuk tajam. Sosok genderuwo itu berdiri di depan lapaknya Bu Rawiyah dan mengacak-acak semua sayuran dagangannya Bu Rawiyah. Jangan, teriak Bu Rawiyah. Seketika Bu Rawiyah terbangun dengan napas yang terengah-engah dan tubuhnya penuh dengan keringat membasahi sekujur tubuh serta bajunya. "Ibu, kenapa lagi, Bu?" tanya suaminya yang terperanjat bangun karena mendengar teriakan Bu Rawiyah. Namun Bu Rawiyah masih tetap tidak menjawab pertanyaan dari Pak Kito. Bu Rawiyah masih mengatur nafasnya yang masih tidak beraturan itu. Setelah sedikit tenang, Bu Rawiyah menceritakan semuanya kepada Pak Kito. "Tadi Ibu bermimpi ada sosok genderuwo yang datang dan berdiri di depan lapak dagangan Ibu, Pak. Sosok genderuwo itu mengacak-ngacak semua sayuran Ibu," jelas Ibu. "Ah, genderuwo, Bu?" "Iya Pak, genderuwo itu menyeramkan sekali," jawab Bu Rawiyah. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan Bu, itu kan cuma mimpi," ucap Pak Kito. Bu Rawiyah pun hanya mengangguk mendengarkan perkataan dari suaminya. Keesokan paginya, Bu Rawiyah dan juga Mbak Siska menjaga lapak dagangannya, namun di lapak dagangannya itu, Bu Rawiyah merasa tidak seperti biasanya. Hawa panas dan tidak nyaman seperti biasanya. Beberapa saat ada seorang ibu-ibu yang datang menghampiri lapaknya Bu Rawiyah. "Bu, beli kangkung 1 ikat." "Iya Bu, silakan dipilih dulu Bu." Ibu pembeli tersebut pun membeli ataupun memilih sayuran kangkungnya. Dan saat sedang memilih kangkungnya itu, ibu pembeli itu dikejutkan dengan banyak sekali ulat-ulat berwarna putih berjatuhan di atas meja lapaknya. "Aduh, apa ini Bu? Kok banyak sekali ulatnya Bu?" "Loh, kok ada ulatnya lagi? Padahal semalam saya sudah bersihkan Bu." "Ah, saya nggak jadi beli deh Bu, kangkungnya banyak ulatnya," sontak Bu Rawiyah termenung dan keheranan karena melihat sayurannya itu tiba-tiba banyak ulatnya kembali. Padahal tadi pagi, saat ditata di atas meja, saat itu ya tidak ada ulat sama sekali. Pembeli itu pun malah beralih ke lapak dagangannya milik Bu Husni, dan begitu pun semua pelanggan Bu Rawiyah datang ke lapaknya Bu Husni. "Ini gimana Bu, kok ada ulatnya? Kalau begini terus ya, nanti semua pelanggan Ibu tidak mau lagi ada yang datang ke sini," ujar Mbak Siska. "Ibu ya juga nggak tahu Sis, kenapa bisa begini, padahal tadi kan kamu lihat sendiri kan, sudah tidak ada ulatnya kan?" "Iya sih Bu," jawab Mbak Siska. Singkat ceritanya, Bu Rawiyah mengalami kerugian yang sangat besar akibat sayur-sayurannya itu banyak ulatnya dan membusuk, jadi sayuran-sayurannya itu pun terpaksa harus dibuang karena sudah tidak layak. Dan Bu Rawiyah juga harus memutar kembali uang modalnya yang tidak tahu mendapatkan uangnya dari mana. Sedangkan pada kali itu ya Bu Rawiyah harus menggaji Mbak Siska yang sudah rewang dengan Bu Rawiyah.
Akhirnya Bu Rawiyah meminta diantar oleh Yusuf menuju ke rumahnya Pak Tarno. "Ayo Yusuf, antarkan ibu ke rumah Pak Tarno," ucap Bu Rawiyah. Yusuf pun mengantarkan ibunya ke tempat Pak Tarno. Sesamanya di rumah Pak Tarno, terlihat Pak Tarno sedang bertanam di kebun samping rumahnya. Akhirnya Bu Rawiyah dan juga Yusuf pun menghampiri ke kebun samping rumah Pak Tarno. "Pak," ucap Bu Rawiyah. Bu Rawiyah, kenapa Bu?" "Semua sayuran saya kok banyak ulatnya ya Pak? Berwarna putih ulatnya." "Ular putih? Masa Bu? Saya selalu mengecek dan memilah terlebih dahulu, dan ulat yang ada di sayur saya itu biasanya berwarna hijau Bu," jawab Pak Tarno. "Kalau Ibu tidak percaya, silakan cek saja ini sayur-sayuran saya Bu," tambah Pak Tarno. Bu Rawiyah pun mengecek satu persatu tanaman sayuran di kebunnya Pak Tarno. Dan saat dilihat, semua tanaman sayurannya itu memang hanya ada ulat-ulat hijau yang paling hanya satu, atau itu pun berwarna hijau juga. "Gimana Bu? Sudah lihat sendiri kan?" tanyanya. "Iya Pak, benar-benar seger Pak. Tapi entah kenapa Pak, tiba-tiba saja banyak ulatnya Pak saat ada pembeli yang datang." "Wah, kok bisa gitu ya Bu?" "Iya Pak, makanya saya juga bingung," ucap Bu Rawiyah. Singkat ceritanya, malam harinya tiba-tiba saja Bu Rawiyah sakit demam tinggi. Dengan sekujur tubuhnya penuh dengan bintik-bintik merah dan bernanah, membuat suami dan anaknya panik. Akhirnya Pak Gito membuatkan kompres untuk Bu Rawiyah dan memberikan salep gatal yang ada di dalam rumah. Saat tengah malam dini hari, Yusuf mendengar ada suara ketukan dari balik lemari. Duk, duk, duk. Dan beberapa saat kemudian lemari itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Pada lemari yang ada di dalam kamarnya itu terbuat dari kayu jati dan berat. Akan tetapi, lemari itu bisa bergerak dengan sendirinya. Seketika Yusuf terbangun dan merinding saat melihat lemari kamarnya itu bergerak-gerak sendiri. Tubuhnya Yusuf ikut gemetaran. Tiba-tiba saja dari balik lemari keluar sosok genderuwo yang membuat Yusuf sedikit mundur dari hadapannya. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Yusuf dengan wajah yang menyeramkan dan mata merah menyala serta taring yang tajam. Tiba-tiba saja sosok genderuwo itu mengatakan sesuatu kepada Yusuf. "Ibumu akan mati." Seketika sosok genderuwo itu menghilang dan meninggalkan kepulan asap. Keesokan paginya Bu Rawiyah sudah mendingan dan dia berniat untuk pergi ke pasar lagi untuk berjualan. Bu Rawiyah mengenakan baju yang tertutup dengan jaket yang tebal karena Bu Rawiyah tidak ingin orang-orang melihat bintik-bintik kemerahan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Hari itu lapak dagangannya Bu Rawiyah ada beberapa orang yang datang, namun selalu saja tidak jadi membeli sayuran di tempatnya karena melihat banyak ulat di sayurannya. Padahal sebelumnya seperti biasanya tidak ada ulat-ulat yang muncul. Akan tetapi saat ada pembeli yang datang, ulat itu yang berwarna putih mulai berdatangan muncul. Karena tidak tahan dengan dagangannya yang sepi itu, akhirnya Bu Rawiyah pun pergi ke salah satu Pak Ustadz. Hari itu juga Bu Rawiyah tutup siang, ya karena mau pergi mendatangi Pak Ustadz. Siang itu Bu Rawiyah diantar oleh Yusuf ke rumahnya Pak Ustadz. Rumahnya Pak Ustadz itu berada di desa sebelah. Sesamanya di rumah Pak Ustadz itu, Bu Rawiyah dan Yusuf pun langsung menyambangi ke dalam rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, silakan Bu, masuk." Bu Rawiyah dan juga Yusuf pun masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. "Ada apa ini Bu, datang kemari?" tanya Pak Ustadz. "Jadi begini Pak Ustadz, akhir-akhir ini usaha dagangan saya ini seperti ada yang menjahili dan menjadi sepi seketika, padahal sebelumnya selalu ramai dan habis laris manis. Tapi sekarang ini malah seluruh sayuran milik saya selalu banyak ulatnya, padahal saat saya cek di pagi hari belum ada pembeli, tidak ada ulat Pak," jelas Bu Rawiyah. "Tidak hanya itu Pak Ustadz, saya juga menderita sakit bintik-bintik seperti ini." "Sebentar Bu, tunggu di sini dulu," ucap Pak Ustadz. Pak Ustadz pun kemudian masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat hajat.
Dan setelah selesai sholat hajatnya, Pak Ustadz kembali lagi menghampiri Bu Rowiah. "Ini Bu, air putih, nanti tolong siramkan ke seluruh lapak dagangan Ibu," ucap Pak Ustadz sembari memberikan sebotol air putih. Bu Rowiah pun menerima sebotol air putih itu. Air putih yang diberikan kepada Bu Rowiah itu sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Malam harinya, Bu Rowiah minta diantarkan oleh Yusuf menuju ke pasar untuk menyiramkan air putih itu supaya tidak ada orang yang melihatnya. Jadi Bu Rowiah datang ke pasar malam-malam. Sesamanya di pasar, Bu Rowiah ini mulai menyipratkan sedikit demi sedikit air putih tersebut ke sekitar lapak dagangannya. Setelah selesai, Bu Rowiah dan Yusuf pun pulang ke rumah. Bu Rowiah masih saja menderita sakit bintik-bintik kemerahan itu, namun demamnya itu sudah sembuh. Singkat ceritanya, keesokan paginya Bu Rowiah mulai dagang kembali ke pasar. Dengan semangat, Bu Rowiah pun datang ke pasar karena merasa sudah tenang karena sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Hari itu juga lapak dagangannya Bu Rowiah mulai ramai kembali seperti biasanya. Mbak Siska pun sampai kewalahan melayani para pembelinya. Ada beberapa pembeli yang menanyakan soal sayurannya. "Nah, gini dong Bu, sayurannya itu sudah kembali segar seperti semula, tidak ada ulatnya. Saya kan jadi senang belanja di Ibu, karena sayurannya segar dan harganya juga relatif lebih murah," ucapnya. "Iya Bu, alhamdulillah," jawab Bu Rowiah. Sedangkan lapaknya Bu Husni ini kembali sepi dan tatapannya kembali sinis dengan Bu Rowiah. Namun lapaknya menjadi ramai itu hanya sebentar saja. Seminggu setelahnya, lapak milik Bu Rowiah ini kembali sepi dan yang ramai lapaknya Bu Husni. Dan semenjak saat itu Bu Rowiah tiba-tiba jatuh sakit demam tinggi dan tubuhnya menggigil serta bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya itu semakin membesar bahkan bernanah, membuat Bu Rowiah selalu merintih meringis kesakitan dan disertai dengan gatal-gatal. Akhirnya Pak Kito dan Yusuf pun membawa Bu Rowiah ke rumah sakit untuk memeriksa penyakitnya itu. Sesamanya di rumah sakit, Bu Rowiah langsung diperiksa oleh dokternya. Namun kata dokter, Bu Rowiah ini tidak menderita sakit apapun secara medis. Dokter pun memberikan obat penurun panas saja dan obat katal saja. Setiap malam Bu Rowiah merintih kesakitan dan di saat itu juga lemari yang ada di dalam kamarnya Yusuf selalu bergerak-gerak dengan sendirinya. Sudah beberapa hari Bu Rowiah tidak berjualan, yaitu berjualan di pasar itu karena dia sakit. Yang dideritanya itu ya tidak kunjung sembuh-sembuh. Sudah dibawa ke berbagai rumah sakit dari dokter umum, namun semua dokter itu pun mengatakan Bu Rowiah ini tidak menderita sakit apapun. Pak Kito pun akhirnya berniat untuk membawa Bu Rowiah ke dokter spesialis kulit. Uang yang dikeluarkan Bu Rowiah sudah sangat banyak, apalagi akhir-akhir ini dagangannya Bu Rowiah mengalami kerugian yang sangat banyak. Apalagi untuk berobat ke sana kemari, tapi penyakitnya itu belum kunjung sembuh juga. Saat itu Pak Kito membawa ke rumah sakit yang ada dokter spesialis kulitnya, dan Bu Rowiah langsung diperiksa oleh dokternya. Kata dokternya, Bu Rowiah ini harus di ronsen untuk mengetahui masalah kulitnya. "Maaf Pak, ibunya harus di ronsen terlebih dahulu untuk dicek sakitnya apa. Gimana Pak?" "Iya Dok, lakukan saja yang terbaik untuk istri saya," jawab Pak Kito. Akhirnya dokter pun langsung meronsen dan kemudian Bu Rowiah pun harus menunggu hasil ronsennya itu keluar beberapa jam kemudian. Setelah menunggu di rumah sakit, akhirnya hasil ronsennya itu pun keluar juga. Namun sesaat hasil ronsennya itu keluar, dokter mengatakan dan menyatakan kalau Bu Rowiah itu tidak menderita sakit apapun, dan malah kata dokternya kulitnya Bu Rowiah ini normal-normal saja. Aneh sekali. Karena sudah putus asa berobat ke sana kemari, akhirnya Pak Kito dan juga Yusuf pun membawa Ibu Rowiah ke rumahnya Pak Ustadz. "Assalamualaikum," ucap Pak Kito. "Waalaikumsalam," jawab Pak Ustadz dengan terkejut. Pak Ustadz terkejut ya karena melihat keadaan Bu Rowiah dan ada sosok yang mengikutinya di belakang tubuhnya Bu Rowiah. Sosok itu adalah genderuwo yang menatap tajam ke arah Pak Ustadz. "Silakan masuk Pak," ucap Pak Ustadz. Pak Kito membawa masuk Bu Rowiah dan juga Yusuf yang ada di belakangnya. "Kenapa Pak Ustadz tadi kok kaget seperti itu?"
Jadi di belakang tubuhnya Burawiyah itu ada sosok genderuwo yang mengikuti, ucap Pak Ustadz. Genderuwo Pak? Tanya Pak Gito tidak percaya. Iya Pak, genderuwo. Istri Bapak telah dirasuki ataupun diusili oleh orang Pak. Istri Bapak telah diguna-guna, makanya jadi seperti ini. Jelas Pak Ustadz. Akhirnya Yusuf menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz tentang kain putih yang di dalamnya ada sebuah gumpalan tanah dan paku. Karena Yusuf baru tahu dan paham kalau ternyata Burawiyah itu sudah diguna-guna oleh orang. Pak Ustadz, sebenarnya saya waktu itu sempat menemukan kain putih di bawah meja lapak dagangannya ibu saya. Kain putih? Mana coba lihat? Tidak saya bawa Pak Ustadz. Ya sudah, sana kamu ambil dulu ke rumah, timpal Pak Gito. Yusuf pun pulang ke rumah untuk mengambil kain putih itu yang ada di dalam lemarinya. Saat sedang masuk ke dalam rumahnya itu, tiba-tiba saja pintu lemarinya yang tadinya sedikit terbuka tertutup dengan sendirinya dengan cukup keras. Brak! Sontak Yusuf pun terkejut dan saat menghampiri ke lemari itu Yusuf mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillah. Setelah lemarinya sudah terbuka, Yusuf pun langsung mengambil kain putih itu dan dibawa ke rumah Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz kain putihnya, ucap Yusuf sembari memberikan kain itu kepada Pak Ustadz. Yusuf juga menceritakan tentang lemarinya yang setiap malam selalu bergerak-gerak sendiri. Yusuf pun kadang ditampakkan oleh sosok genderuwo tersebut. Lalu Pak Ustadz pun langsung membuka kain putih itu dan terlihat tanah dan paku berkarat. Ini adalah tanah kuburan dan paku yang sudah dijadikan media untuk menyantet istri Bapak. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Gito. Siapa Pak Ustadz yang tega menyantet istri saya ini? Teman pesaing dagangannya di pasar yang sama-sama jualan sayur, jelas Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz pun langsung masuk untuk melaksanakan sholat hajatnya, dan beberapa saat kemudian Pak Ustadz pun datang kembali menghampiri Burawiyah. Pak Ustadz pun langsung merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapannya Burawiyah. Pak Ustadz dengan berkomat-kamit mulutnya dan tiba-tiba saja Burawiyah berteriak kesakitan dan memberontak. Siapa kamu? Keluar kamu dari dalam tubuh ibu ini. Jangan ganggu dia. Tidak mau, saya akan buat dia mati. Jangan, mending kamu keluar saja dari ibu ini. Jangan sakiti dia, kasihan, ucap Pak Ustadz. Karena sosok genderuwo itu tidak mau keluar, akhirnya Pak Ustadz yang akan memaksanya untuk keluar dari tubuhnya Burawiyah. Dengan terus merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran, akhirnya setelah 2 jam sosok tersebut berhasil dikeluarkan. Seketika tubuhnya Burawiyah pun lemas tidak berdaya. Lalu Pak Ustadz memberikan segelas air putih yang sudah didoakan dan langsung diminum oleh Burawiyah. Gimana Bu rasanya? Tanya Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah terasa enteng dan juga lega Pak Ustadz tubuh saya, jawab Burawiyah. Setelah meminum segelas air putih itu, lalu Pak Ustadz memberikan sebotol minyak yang berukuran 100 ml. Minyak itu diberikan kepada Burawiyah untuk nantinya dioleskan di sekujur tubuhnya yang gatal-gatal itu. Ini Bu, nanti Ibu setiap pagi dan sore sehabis mandi Ibu balurkan ke seluruh gatal-gatal yang diderita Ibu. Minyak itu pun sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Dan kata Pak Ustadz, sosok genderuwo itu yang sudah menutup lapak dagangan Burawiyah sehingga para pelanggannya itu rasanya tidak ingin datang ke lapak dagangannya. Hawa panas yang Burawiyah rasakan saat itu juga karena dari energi jahat si sosok genderuwo kiriman pelaku santet itu. Singkat ceritanya, Burawiyah selalu rutin mengolesi semua minyak ke sekujur tubuhnya yang gatal-gatal itu. Dan setelah seminggu kemudian, akhirnya gatal-gatal yang diderita oleh Burawiyah itu sembuh juga. Burawiyah pun berniat untuk memulai dagang kembali ke pasar karena tubuhnya sudah enakan dan sudah sembuh. Hari pertama Burawiyah datang ke pasar setelah sakit yang dideritanya selama sebulan itu. Tiba-tiba saja masih pagi lapak dagangannya sudah ada yang membeli, dan ibu pembeli ini memborong dagangan Burawiyah karena untuk dijualnya kembali di rumahnya. Akan tetapi Burawiyah baru pertama kali melihat sosok ibu ini yang membeli ke lapak sayurannya, dan Burawiyah berharap ini menjadi pelanggannya. Burawiyah dan juga Mbak Siska melayani ibu itu dengan ramah dan menyiapkan belanjaannya dengan semangat. Hari itu dagangannya Burawiyah mulai kembali laris dan selalu habis seperti dulu lagi.
Semua pelanggannya pun banyak yang datang. Namun lapak milik Bu Husni terlihat tutup beberapa hari ini. Kabarnya si Bu Husni sakit dan dirawat di rumah sakit. Meskipun Bu Rawiyah tahu kalau Bu Husni telah menyakiti dirinya dengan cara membuat usahanya Bu Rawiyah hancur dan membuat Bu Rawiyah sakit, namun Bu Rawiyah masih mau untuk menjenguk Bu Husni ke rumah sakit. Sesamanya di rumah sakit terlihat Bu Husni sangat kaku tubuhnya dan matanya melotot, serta tubuhnya dipenuhi dengan koreng-koreng yang bernanah di sekujur tubuhnya seperti yang dialami oleh Bu Rawiyah waktu itu, namun lebih parah lagi. Namun koreng yang ada di tubuhnya Bu Husni ini lebih parah dari koreng yang dialami Bu Rawiyah. Tiba-tiba saja Bu Husni memegang tangannya Bu Rawiyah yang sedang duduk di sebelahnya. "Maafkan aku Bu Rawiyah, aku telah berbuat jahat kepadamu dan aku sekarang sudah menanggung sendiri akibatnya." "Iya Bu, saya sudah memaafkan Ibu kok. Saya minta maaf kalau selama ini telah menyakiti hati Ibu juga dengan ucapan yang tidak sengaja." Lalu Bu Husni menjawab dengan hanya menganggukkan kepalanya. Dan setelahnya itu, seketika Bu Husni mengembuskan napas terakhirnya dengan matanya yang masih melotot dan tubuhnya yang kaku. Setelah kejadian itu, sekarang Bu Rawiyah sudah kembali seperti dulu lagi dengan dagangannya yang selalu laris, dan bahkan sekarang Bu Rawiyah membuka lapak keduanya yang ada di pasar lain, dan lapak yang ada di pasar lain itu dikelola oleh suaminya dan anaknya. Pak Gito sekarang sudah berhenti menjadi tukang bangunan, dan Yusuf sudah lulus dari sekolah SMA-nya. Jadi sekarang lapak yang dulu diurus oleh Bu Rawiyah sendiri dan direwang oleh Pak Siska. Lapak keduanya yang ada di pasar lain diurus oleh Pak Gito dan Yusuf. Di pasar ini juga sayuran yang dijualnya dengan harga yang murah dan banyak pelanggan yang membeli berdatangan. Sementara nasib Bu Husni berakhir mengenaskan akibat perbuatannya sendiri karena iri dengki dengannya. Dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmah bahwa setiap orang sudah diatur rezekinya dan sudah sesuai takaran dari Allah SWT dan tidak akan pernah tertukar. Dan jangan pernah melakukan perbuatan dengan bersekutu dengan jin, karena akibatnya akan membuat orang lain menderita atau bahkan kepada si pelaku itu sendiri yang mengalami akibatnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe channel ini, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak akan ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.